Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita membawa berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Puji Tuhan, kalau sepekan kita beraktivitas dan pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Banyak masalah yang harus kita hadapi, banyak tekanan yang harus kita hadapi. Tapi saat ini saatnya bersuka cita dari dalam. Amin. Kasih dan murah begitu besar buat kami Tuhan. Kami tidak dapat menghitung kasih-Mu, berkat-Mu yang terus mengalir buat kami, yang tidak terukur buat kami, yang tidak terhingga buat kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepada membawa ucapan syukur kami, membawa terima kasih kami, membawa cinta kasih kami untuk Engkau. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dulu mencintai setiap kami, mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau yang beracara, mari Engkau yang mengurapi kami, menjamah kami, sehingga setiap kami yang datang dengan berbagai masalah akan Kau pulihkan dengan sukacita yang melimpah. Kami yang datang dengan membawa beban yang berat, kami letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan menyelesaikannya berkarya buat kami, dan tugas kami hanya satu Tuhan. Kami bersukacita menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui pujian kami. Karena itu Tuhan, beracara sebebas-bebasnya Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, dan seluruh ruangan ini, bahkan alat-alat yang kami pakai. Di dalam nama Yesus Tuhan sucikan, kuduskan, dan roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau tidak ada hak di tengah-tengah kami, Kau tidak ada tempat di tempat ini, karena saatnya Roh Kudus yang akan membela kami, yang akan menyukai kami, yang akan menguasai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Mari saudaraku yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Yes, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengagumi cara Allah mencintai kita, karena Allah luar biasa mengasihi setiap kita. Yes, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendah pun Kau ada buat kami Tuhan, untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga caramu, Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Yesus. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari saudaraku katakan lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Yesus, benar Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu Tuhan. Tak terduga Caramu, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari orang yang percaya kepada Tuhan, berikan tepuk tangan yang buat meriah, paling meriah. Ku kagumi. Yes. Amin Tuhan. Kami kagumi caramu mencintai setiap kami. Amin. Amin. Oh, di titik terendahku Kau untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi katakan, ku kagumi. Benar Tuhan. caramu mencintaiku. Kau ada di
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Mari katakan bersama-sama. Tak terbatas kasih-Mu, caramu, Engkau yang kami andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Terus nikmati hadirat Allah. Terus nikmati hadirat Allah. Terus nikmati jamaah Allah. Sekarang batakaya batakaya batakaya. Salikalaba sikinalaka sikaralika sikinalaba Ramalabaya sikara batakaya. La sikara lalikalaba sikinalaka sikarabalalikalaba sikinalaka sikarabalalikalaba sikinalaka sikarabalaba sikara kalikalabalabalabalabalabala sikara likalakalikala sikinalaka sikarabalalikalabala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Sungguh tak terbatas kasih-Mu buat kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Yes Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap-Mu hidupku. Yesus, Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Yes, 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 yes. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Engkau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat katakan haleluya. Berikan salam kiri kanan, berikan senyum, katakan Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik loh. Ya, tidak pernah terukur kasih Allah buat kita. Amin. Kita tidak bisa menghitung betapa Tuhan itu punya kasih yang luar biasa buat kita. Yes, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Mari kita gerakkan badan kita, jangan malu-malu untuk bergoyang buat Tuhan. Amin.
syukur kasih setianya dan tidak pernah tertandingi. Katakan amin. Haleluya. Katakan wuh. Ku bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Katakan tak ada yang bertanda, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dan menguasai dunia. Katakan pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang benar? Adakah saudaraku? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak, ada sorak kemenangan di tempat ini. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Allah yang tidak ada tandingannya. Katakan haleluya. Amin. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah kita Yesus. Tidak ada satupun yang melebihi Allah kita. Yesus Kristus Tuhan yang terhebat. Haleluya. Amin. Sungguh tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi katakan sungguh. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan haleluya. Yes. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan.
Kami adalah ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan tergoyahkan. Karena kami punya Raja. Karena kami punya Bapa yang akan selalu menuntun. Yang akan selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di musim ini, di akhir zaman ini Tuhan, Roh Kudus menuntun setiap kami Bapa, untuk kami mengerti dan kami merasakan bahwa kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami Bapa. Buatlah kami untuk mencintai-Mu Tuhan. Buatlah kami Tuhan untuk menghargai apa yang menjadi pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, untuk menuntun kami Bapa. Dan biarkanlah tumbuhkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan, supaya kami lebih mengasihi-Mu lagi. Kami lebih mencintai-Mu dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lalika laba sikaralika laba lalika laba sikiri laba 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 laba. Sikaralika laba lalika laba sikiri laba laba sangkalalika la sikaraba laba 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 laba. Sikiri laka sikaraba laba 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 laba. Sikaraba lalika laba 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 laba. Kata Tuhan, Tuhan yang membentuk kita semua dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan yang merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, jangan takut anak-anakku, berjalan bersama-sama dengan aku, mengiringi aku, melayani aku. Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Lakukanlah dan biarlah hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mendekatkan diri, membangun relasi dengan Tuhan. Dan engkau akan lihat Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami ada dalam kendali-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan membawa sahabat-sahabat kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Ruby Nadi Abraham. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan gembala pembina kami. Tuhan, kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Engkau memimpin mereka Tuhan, mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin menuntun kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, selaku jemaat-jemaat yang Tuhan ada dalam kepimpinan mereka, kami mengangkat tangan kami memberkati mereka. Biarlah kasih-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan selalu mengari dalam hidup dan kehidupan mereka. Kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu mengikuti kemanapun mereka melangkah Bapa. Dan Tuhan, biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu turun atas hidup dan kehidupan mereka. Bapa, berjumpa secara mereka dengan pribadi, berbicara bagi mereka Tuhan, supaya setiap pelayanan yang mereka kerjakan di tempat masing-masing mereka berada, Tuhan, mendatangkan satu kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengirimkan banyak jiwa Tuhan untuk datang ke tempat di mana mereka melayani. Dan biarlah Tuhan, jiwa-jiwa itu kami persembahkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, Engkau begitu baik dan mengasihi mereka. Cinta-Mu selalu ada dalam sepanjang kehidupan mereka. Bahkan segala keperluan mereka Tuhan, Engkau cukupkan itu bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ada dalam tantangan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Dan kami juga mengucap syukur Bapa, setiap mereka berlutut, setiap mereka berdoa menangisi, setiap jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka. Tuhan melihat itu dan Tuhan menjawab Tuhan. Dan kami percaya jawaban-Mu tepat pada waktunya Bapa. Tuhan kami berdoa biarlah api Tuhan sikara lika laba sikini nalaka sikara ba. Urapan Tuhan selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Api Tuhan selalu ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan mereka mau menyebarkan api Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Terlebih lagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Sikara lali kalabala lali kalaba. Kami percaya bahwa Engkau akan terus berjalan bersama-sama dengan mereka. Sampai mereka selesai tuntas menjalankan amanah agung untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau. Ketika Engkau datang ke dunia ini Tuhan, menghakimi semua umat manusia, kami ada bersama-sama dengan-Mu. Engkau mengizinkan kami masuk dalam pesta perjamuan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berkemenangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang tidak takut. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang takut Tuhan. Mereka diberkati Bapa. Apa yang dikerjakan dipermudah. Mereka disehatkan Bapa. Dan setiap mulut mereka tetap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mau melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati anak-anak kami dengan pendidikan kami semuanya Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu kami Tuhan tidak kekurangan, berkelimpahan Bapa. Dan kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi generasi Yeremia kami. Biarlah karakter Tuhan Yesus bertumbuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Dan hidup mereka persembahkan untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu deklarasikan Yeremia 33 ayat 6 terjadi bagi setiap jemaat yang ada yang saat ini sedang sakit. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengangkat tangan. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia dan kami mau katakan shalom bagi Purbalingga. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang maju, bangsa kami perekonomian maju, perdagangan maju, perindustrian maju Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kami tanah yang lebar, gedung sebelah Tuhan yang sedang direnovasi. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami hanya mengucap syukur. Itu karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Untuk setiap yang Engkau lakukan di GBI Gunung Padang. Semua yang kami kerjakan saat ini untuk pembangunan gereja sudah selesai. Karena Tuhan yang mengatasinya. Tuhan mencukupkan Bapa. Dan kami percaya di waktu yang tepat gedung ini akan siap. Kami pakai untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan. Sikara lika laba laba lika laba sikinela kasikara. Roh pengenalan akan Tuhan terjadi di 18 kecamatan di Purbalingga. Ketika tempat ini Tuhan, tempat yang luas dan lebar ini Tuhan, kami percaya setiap bangku yang ada di gereja ini Tuhan terisi Tuhan. Sikara ala kali kalaba. Kami panggil jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Engkau untuk datang bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya lewat kami Purbalingga akan dimenangkan. Kami percaya lewat gereja kami akan ada pujian dan penyembahan di tempat ini, di Purbalingga, dan kota kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hebat dan Engkau luar biasa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Bapa pembina kami. Mari Bapa, tuntun setiap kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami, ampuni kami. Kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus dan hanya satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada mujizat
dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari saudaraku katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat. Mari saudaraku saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Apapun yang mau Tuhan taruh, apapun yang mau Tuhan katakan, siapkan hati kita. Teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, tetap
kasih Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima Terima kasih. kasih Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami. Yes, yes, yes. Engkau yang tahu segala persoalan dan pergumulan Saat kami. kami bersyukur. Dan Engkau juga sanggup untuk menolong Ada kami mujizat Tuhan. saat kami bersyukur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kasih. izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Nyatakan keyakinanmu di hadapan Tuhan bahwa Dia yang sanggup untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah ini, ketika pujian kami naikkan, ketika Engkau bertatas pujian kami percaya lewat pujian ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Engkau yang bebeban berat, Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupanmu. Engkau yang menghadapi segala berbagai macam proses hidupmu, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau jalan sendiri. Dia selalu menyertai engkau. Dia selalu memegang tanganmu supaya engkau hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, Engkau melihat tangan setiap kami. Kami taruh di dada kami masing-masing. Kami mau berkata secara pribadi kepadamu, pagi ini kami membutuhkan Engkau, yaitu firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara, agar firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, firman Tuhan yang memberi makan rohani buat kami, supaya kehidupan rohani kami tetap terpelihara dengan baik, dan kehidupan rohani kami terus bertumbuh, dan kehidupan rohani kami membawa kami semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan pagi hari ini melalui gembala pembeda kami, supaya apa yang kami dengar kami boleh diberkati di dalamnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Haleluya, yang siap diberkati melalui firman Tuhan pagi ini kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan, karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang.
kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi. Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Kornelius yang bukan orang Yahudi, juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi
bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja, tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2033. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya pada Mei 2022 ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid. Ada 3 pembicara yang berbicara tentang tahun 2033. Yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it, I got it.
Wow. Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Officers Church of God, saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it. I got it. Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini. Sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini. Di mana James W. Goll bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya. Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di Indianapolis, Amerika Serikat. Yang temanya Harvest Now. Harvest Now. Haleluya. Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033, polanya seperti yang terjadi di Asbury, University Kentucky, yaitu mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu.
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa pada tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi. Hati-hati. Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli, yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya. Mereka hanya dinasihati saja, tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapak dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana.
Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Uralaba sharalaba kanamara bara 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 bara. Oh Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji ya Tuhan, kami semua berjanji. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini terus mengingatkan kita sebagai gerejanya supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Kenapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam kekudusan supaya apa? Supaya kita orientasi pelayanan kita bukan kepada hal yang lahiriah semata, tetapi fokusnya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, fokus pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan supaya apa? Supaya ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita betul-betul untuk apa? Menghormati Tuhan, bukan karena manusiawi kita. Oleh karena mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Dan untuk anak-anak sekolah minggu mempersiapkan diri untuk kita doakan pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini mengatakan sucikan dan kuduskan hati ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan
dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Katakan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Oh haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Tuhan, syukur Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian, Terima kasih segala Yesus. kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kami, yang mengingat kami supaya kami terus hidup di dalam kekudusan, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami selagi kami ada dalam dunia ini. Kami terus hidup dalam kekudusan supaya orientasi hidup kami
kami, pelayanan kami bukan kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat dan orang-orang yang kami lain boleh menikmati lawatan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, apa yang telah kami dengar, meteraikan firman itu di hati kami, agar firman Tuhan itu membawa kami terus bangkit di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi alat Tuhan dan menjadi saksimu di tengah dunia yang penuh dalam kegelapan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebenar hamba juga akan mengurapi setiap anak-anak sekolah kita yang hadir pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan tangan kita ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, hamba-Mu sebenarnya akan mengurapi anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi ini. Sebelum hamba-Mu mengurapi mereka Tuhan, biar kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas kami semuanya, supaya kuasa Tuhan yang terus ya Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kita itu ke dalam kasih-Mu. Kami rindu supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, supaya mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati orang tua mereka masing-masing Tuhan, supaya melalui orang tua mereka juga Tuhan, mereka boleh mengarahkan anak-anak mereka untuk tambah setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan, hadirat-Mu dan kuasa-Mu terus memenuhi, terus menguasai, dan terus Tuhan Yesus melalui setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya tidak seorang pun yang kelewati, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
Katakan tiada lain, Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau Allahku yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Hadirat-Mu dan kuasa-Mu memenuhi tempat ini dan hidup setiap kami masing-masing. Supaya dengan kuasa-Mu yang menguasai hidup kami, biarlah melalui kehidupan kami Engkau terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini, dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Satu hal kerinduan kami, apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini, biarlah Engkau terus dipermuliakan dan ditinggikan. Dan setiap umat Tuhan yang hadir pagi ini dengan berbagai macam persoalan pergumulan apapun, sepanjang ibadah ini berlalu, Tuhan berjalan, mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan setiap umat Tuhan boleh diberkati sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita, pulang membawa kemenangan pada Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu Roh-Mu yang kudus yang terus memimpin kami, mengurapi kami, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, ibadah di dalamnya mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan kembali pulang, kiranya kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga pas keluarga, agar setiap kami boleh kembali ke tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami, boleh menikmati kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat kemenangan, berkat sukacita, berkat jasmani maupun berkat secara rohani, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dia curahkan bagi kita. Demikian juga persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Ketika Ia datang kedua kali kelak, Ia mendapat saudara saya tetap setia, sehingga membawa kita masuk ke tempat perhentian kekal di mana Kristus ada di sana. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.